Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Hairunisa dengan NIM 860685998 dengan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka Purwokerto. Salam kenal ya. Pada video kali ini saya akan melakukan tugas tutorial ke-1, yaitu mata kuliah Filsafat Ilmu. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita pahami dulu apa itu filsafat ilmu. Nah, filsafat ilmu itu adalah cabang filsafat yang membahas tentang dasar-dasar ilmu pengetahuan. Mulai dari apa yang dikaji, bagaimana cara memperoleh pengetahuannya, sampai untuk apa ilmu itu digunakan. Dalam filsafat ilmu terdapat 3 pilar utama, yaitu ontologi, episiologi, dan aksiologi. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan singkat tentang ontologi, episiologi, dan juga aksiologi. Berdasarkan BMP, yang pertama ontologi, yaitu hal-hal apa saja yang ada atau dapat dikatakan ada atau mungkin ada dan bagaimana mewujudkannya. Sedangkan episiologi yaitu khusus mempelajari tentang pengetahuan atau ilmu itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan metodenya, validasinya, dan ruang lingkungnya. Dan aksiologi berfokus pada nilai, yaitu etika, estetika, penerapan ilmu pengetahuan dalam dunia nyata. Nah, selanjutnya saya akan membahas lebih mendalam bagaimana sih poin-poin penting tentang ontologi, episiologi, dan aksiologi tersebut. Serta saya akan menjelaskan keterkaitannya sebagai kondisi utama filsafat itu. Silahkan disimak sampai habis. Yang pertama ada ontologi. Ibarat kata ontologi itu bertanya, sebenarnya apa sih yang ingin kita ketahui dan apa hakikat realitas yang ingin kita pelajari. Yang kedua ada episiologi, yaitu ibarat episiologi itu bertanya, bagaimana kita mendapatkan pengetahuan itu, metode apa yang harus kita terapkan, serta bagaimana cara mengujinya. Dan yang ketiga ada aksiologi, nilai dan etika. Untuk apa sih ilmu itu tersebut? Untuk apa ilmu itu digunakan? Nilai moral apa yang melekat? Dan etika apa yang harus dijaga? Untuk lebih jelasnya, saya akan memberi sedikit pembelajaran, yaitu tentang materi air. Ontologi terletak pada ketika menjelaskan bahwasanya air adalah zat cair, tidak berwarna, tidak berasa, dan juga mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Jadi, kita sebagai guru menjelaskan secara simpel bagaimana sih konsep dasar air tersebut. Berikutnya adalah bagian episiologi itu, di mana sih siswa mulai bertanya, bagaimana air itu bisa mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat rendah. Dari situ kita bisa observasi langsung ke tempatnya, yaitu sungai. Kita ajak murid-murid kita untuk ke sungai agar mereka tahu secara langsung bahwasanya air itu mengalirnya dari arah yang tinggi menuju ke arah rendah. Dan air itu digunakan masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari,
entah itu mandi, minum, dan lain sebagainya. Dari situ munculnya aksiologi, di mana kita sudah mulai mengajarkan ke anak-anak apa sih manfaat air tersebut, dan juga menjelaskan ke anak-anak untuk menghemat air dan tidak membuang sampah di sungai, karena mereka sudah tahu bahwasanya air itu digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, jelaskanlah secara gamblang bahwasanya air itu harus hemat dan juga tidak boleh membuang sampah di sungai, karena itu akan mencemari lingkungan. Yang terakhir adalah kita membahas keterkaitan ketiganya. Jadi sudah jelas ontologi, episiologi, dan aksiologi tidak bisa dipisahkan. Mereka bertiga membentuk fondasi utuh dari ilmu pengetahuan. Tanpa salah satunya, ilmu menjadi timpang. Apabila menjadi tripod, ontologi berada di atas atau di ujung. Di tengah ada ilmu yang utuh dan bermanfaat. Yang terakhir itu ada episiologi dan aksiologi, berada di kaki kanan dan kaki kirinya. Jadi sebagai guru harus menerapkan peran dasar filsafat ilmu ini supaya mengajarkan ilmu dengan benar, dengan cara yang tepat untuk tujuan yang baik. Nah, itulah dia penjelasan singkat dari saya tentang dasar-dasar filsafat ilmu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.